Prajurit komando! Siap! Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari semua pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Selamat datang di channel Bangsa Indonesia. Dalam TNI di Angkatan Darat atau AD adalah Satuan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Pasukan ini menjadi salah satu pasukan yang paling diandalkan di Indonesia. Untuk masuk dalam satuan ini tidaklah mudah. Proses seleksinya sangat ketat. Seperti yang dikatakan oleh Serka Asmujiono dalam buku Kopassus untuk Indonesia, karya Iwan Santosa dan E.A. Natanegara. Beliau mengatakan, kalau kamu pengen hidup lebih sengsara dari prajurit biasa, ya masuklah RPKAD atau nama lama Kopassus. Pasti kamu sengsara, ucap beliau. Tak hanya itu saja, dalam buku yang sama disebutkan, apapun alasan orang masuk Kopassus, mereka tak akan mau mengulang meski dibayar 1 miliar rupiah. Lalu, seperti apa beratnya latihan Kopassus di TNI? Pendidikan Kopassus dijalani selama 7 bulan. Mereka akan menjalani pendidikan 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Selama itu pula, siswa tak bisa berhubungan dengan keluarga, kerabat, dan teman. Mereka juga tak mendapatkan hari libur. Sistem gugur diterapkan dalam pendidikan komando. Jika siswa gagal, tak kuat atau menyerah selama pendidikan, secara otomatis mereka akan diberhentikan dalam pendidikan. Jadi selama 7 bulan itu mereka akan berhadapan langsung dengan para pelatih di Batu Jajar, Situlembang, Cilacap, dan Nusa Kambangan. Selama pendidikan komando, siswa akan diberikan tahap-tahap pendidikan. Tahap-tahap itu seperti tahap basis atau teori kemampuan prajurit komando yang berisi ilmu medan, menembak, pengetahuan senjata ringan, dan pengetahuan demosili. Kemudian, tahap gunung hutan. Tahap ini dimaksudkan agar prajurit memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi hambatan di gunung maupun hutan. Latihan yang diberikan antara lain penjajakan atau anti penjajakan, survival, dan ilmu medan. Dan terakhir, tahap rawa laut. Tahap rawa laut inilah dimaksudkan agar prajurit mampu beradaptasi dengan medan rawa laut. Latihannya seperti pengenalan rawa laut, patroli, dan pendaratan laut. Ada juga pembinaan jasmani militer. Latihannya cukup menyeramkan, seperti ketangkasan jasmani atau lempar pisau, renang militer. Lalu latihan bela diri ala militer dan kesegaran jasmani. Latihan fisik selama pendidikan komando juga sangat berat. Tak bisa sembarangan orang mengikuti latihan ini. Mereka harus memiliki rasa juang tinggi dan tak bisa menyerah. Salah satu latihan terberatnya adalah jalan kaki, yang merupakan latihan akhir tahap gunung hutan dan mengawali tahap latihan rawa laut di pantai Cilacap. Jalan kaki ini dilakukan sepanjang 500 km atau di Batu Jajar hingga Cilacap. Wajar saja banyak yang menyerah dalam latihan ini. Dalam 1 hari saja, mereka harus menempuh jarak sekitar 50 km menelusuri bukan jalan raya. Diawali dengan bangun jam 4 pagi di Batu Jajar, mempersiapkan diri, beribadah, dan memasak sendiri untuk makan hari atau bekas hari itu. Kemudian
pukul 5 pagi, mereka berangkat dan terus berjalan hingga sekitar pukul 5 atau 6 sore setiap harinya seperti itu. Sesampainya di Cilacap, mereka tak beristirahat. Mereka harus melanjutkan latihan rawa laut dan diakhiri dengan latihan pelolosan dan uji kerahasiaan. Latihan-latihan itu dianggap berat karena siswa selama 6 jam dianggap sebagai tawanan oleh pihak musuh dan terus mendapat deraan fisik sambil mempertahankan samaran yang diberikan. Begitulah latihan beratnya Kopassus. Pantas saja prajurit TNI dibayar 1 miliar tetap tidak mau untuk mengulanginya lagi karena latihannya terlalu berat. Dan bagaimana pendapat kalian? Silahkan kalian komen. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa kalian like, subscribe, dan tekan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.